Karomah sang pengamal basmalah, rahasia huruf yang membuka tabir kewalian. Barang siapa mematikan huruf basmalah pada dirinya, maka hidup pulalah rahasia ilahi di dalam jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Di sini saya tidak sedang bercerita tentang tokoh besar, bukan pula para sufi yang terukir dalam kitab sejarah. Tetapi saya sedang membicarakan seseorang yang diam-diam telah menempuh jalan sunyi melalui satu kalimat sederhana yang kita ucapkan setiap harinya. Basmalah. Tapi tidak seperti kebanyakan orang. Ia tidak membaca basmalah hanya dengan mulutnya, melainkan dengan nyawanya. Ia juga tidak sekedar melafazkannya, tetapi menafikannya huruf demi huruf, makna demi makna. Beliau itu memulai perjalanannya bukan di masjid, bukan di majlis, bukan pula di pesantren, melainkan dalam ruang sunyi dirinya sendiri. Ia duduk dalam keheningan malam, membaca basmalah seperti membuka pintu-pintu terdalam dari dirinya. Ia bertemu dengan alif, api egonya, hawa nafsunya, kemarahannya. Setiap malam ia membakar keakuan dirinya, hingga yang tinggal hanyalah debu. Kemudian ia bertemu dengan lam pertama, angin pikirannya yang tak henti berbisik, segala lintasan syahwat, kehormatan dan nama baiknya. Ia diam dan mendiamkan pikiran dan perasaannya. Lalu datanglah lam yang kedua, air perasaannya yang mengalir tanpa kendali, tangis, rindu, luka dan cinta, semua ia benamkan ke dalam zikir. Dan terakhir ia bersujud dengan hak, tanah tubuhnya sendiri yang fana, dan suatu saatnya nanti pasti ia akan kembali. Ia menangis karena menyadari bahwa tubuhnya ini bukanlah miliknya, tapi hanya pinjaman dari Sang Maha Esa. Malam demi malam, ia duduk dalam keheningan, bukan mencari sesuatu, tetapi menanggalkan segala sesuatu. Ia menafikan alif, menafikan lam, menafikan ha, sampai tak ada lagi huruf, tak ada lagi nama, tak ada lagi aku. Dan di dalam kehampaan itulah ia melihat seberkas cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cahaya di dalam diam yang tidak berbentuk, tidak bernama, namun hangatnya meliputi seluruh jiwanya. Di saat itulah ia mulai memahami bahwa setelah huruf-huruf basmalah lenyap, yang tersisa hanyalah zatnya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai nama, tetapi sebagai pantulan dari Nur Muhammad. Kini ia menyadari bahwa hakikat Muhammad bukan sekedar sejarah yang kita pahami selama ini, tetapi ia adalah jiwa sejati manusia yang sejak awal adalah pancaran dari cahaya ilahi itu sendiri. Itulah mengapa setiap ada kaligrafi nama Allah, maka disandingkan pasti dengan nama Muhammad. Namun antara nur ilahi dan nur Muhammad itu telah esa. Dan inilah bagian yang tidak diketahui oleh banyak orang. Setelah proses fana itu, tubuhnya tetap terlihat biasa-biasa saja.
Ia masih makan seperti biasa, masih berjalan, masih berbicara. Tetapi kini hatinya telah berpindah dari dunia. Kemanapun ia melangkah, seakan-akan ia membawa angin yang sejuk bagi yang sedang gelisah. Orang yang sakit yang duduk di dekatnya pelan-pelan merasa tenang, bahkan berangsur-angsur membaik. Orang yang hatinya keras tiba-tiba menangis tanpa sebab ketika mendengar suaranya. Ia tidak pernah merasa memiliki karomah, tetapi alam semesta telah merespon ketundukannya. Dan ia juga bukanlah seorang wali karena belajar banyak, tapi karena melepas yang banyak. Bukan karena hafal ribuan dalil, tapi karena mengosongkan dirinya dari segala sandaran kecuali Tuhannya. Pernah suatu malam, katanya, ia bermimpi masuk ke dalam kegelapan tanpa cahaya. Di dalamnya terdengar suara, "Wahai ruh yang tenang, masuklah ke dalam golongan para hamba yang telah dekat dengan Tuhannya." Kemudian ia terbangun dengan linangan air mata, dan sejak saat itulah ia tidak lagi memimpikan dunia. Tak ada harta yang bisa memikatnya, tak ada pujian yang bisa menyanjungnya, tak ada hinaan yang bisa merobohkannya. Ia menjadi tuan atas dirinya sendiri, karena ia telah meniadakan semua huruf dan menjadikannya pintu fana menuju Tuhannya. Saudaraku, sang sejati, selama ini kita sering membaca basmalah setiap harinya, tapi hanya sedikit di antara kita yang benar-benar menempuhnya. Sedikit yang mengenali alif pada dirinya, sedikit yang mengendalikan lam dan menundukkan ha, serta mengosongkan diri dari semua huruf. Padahal di sebalik huruf-huruf tersebut tersimpan kunci makrifatullah yang tentunya akan membuka tabir antara dirimu dan Tuhanmu. Dan jika kamu benar-benar telah menempuhnya, niscaya kamu juga akan menemukan apa yang telah ditemukan oleh sang pengamal basmalah ini. Bukan kekuatan, bukan pula kehebatan, tetapi kedekatan yang membuat alam tunduk tanpa diminta, dan hati manusia akan luluh tanpa kata. Jadi, barang siapa yang menafikan huruf-hurufnya, maka Allah akan menetap di dalam diamnya. Makanya, bismillah bukanlah sekedar lafaz. Ia adalah makom, dan makom itu adalah dirimu yang sejati. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.